Tapi ada yang nanya nih, Pak, pandemi bisa jadi faktor menurunkan partisipasi. Gimana antisipasinya? Ini dari Alan. Ya betul, Alan. Jadi ini memang salah satu yang kami khawatirkan karena kondisi pandemi ini bisa jadi menjadi penghalang tingkatan partisipasi ini bisa maksimal. Tetapi sekali lagi dari sekarang pun dalam proses sosialisasinya paslon segala macam itu sudah dibatasi jumlahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kaula muda, senang sekali saya Yulianti Basri bisa kembali hadir menyapa teman-teman kaula muda tentunya dalam Kita Podcast. Dan Kita Podcast kali ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani ada Pak Sony Suwito. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak Juli. Baik ya. Jadi Pak Sony Suwito ini mungkin semua sudah tidak asing lagi. Beliau Kepala Kesbangpol Kota Bontang. Makasih loh Pak sudah mau hadir di Kita Podcast. Ya sama-sama, ya ini tugas kita bersama, mudah-mudahan upaya ini juga bisa bermaslahat lah bagi kita semua. Siap. Tapi di tengah pandemi ini masih tetap selalu sehat ya Pak ya, semangat. Alhamdulillah sehat dan semangat pokoknya. Walaupun kayaknya sibuk banget ini Pak Sony ini. Ya namanya tugas ya, biasa saja Mbak Juli. Banyak sosialisasi ya Pak ya akhir-akhir ini. Kebetulan kami ini lagi serius untuk melaksanakan sosialisasi dalam rangka pilkada kita ini. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong pilkada, hari ini kita mau bahas mengenai partisipasi pemilih, khususnya masyarakat dengan Pak Sony Suwito. Karena kayaknya beberapa kali saya mengikuti sosialisasi dari Kesbangpol, ada mengenai partisipasi pemilih. Sebetulnya Pak, apa sih tugas dan fungsi Kesbangpol ini untuk pilkada sendiri Pak, sebelum kita membahas lebih jauh terkait partisipasi pemilih? Ya, secara umum sebenarnya bukan bicara Kesbangpol begitu ya. Tugas pemerintah daerah dalam proses demokrasi, kalau penyelenggaranya kan jelas KPU dan Bawaslu. Ya. Tetapi pemerintah daerah itu wajib memberikan fasilitasi dalam suksesnya penyelenggaraan pemilu, dan khususnya hari ini yang diselenggarakan adalah masalah pilkada. Ya. Jadi pemerintah daerah wajib memberikan fasilitasi secara maksimal. Nah, salah satu fasilitasi yang harus diberikan, salah satu kegiatan pemerintah daerah dalam rangka mendukung proses demokrasi maupun pilkada hari ini adalah memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat kita. Jadi pendidikan politik. Salah satunya adalah bentuknya adalah sosialisasi dalam rangka juga peningkatan partisipasi masyarakat. Oke. Nah Pak, kenapa ini menjadi salah satu konsen dari Kesbangpol sendiri Pak? Seberapa sih targetnya? Ada target tersendiri nggak sih Pak sebetulnya untuk partisipasi sendiri? Ya, pertama mungkin saya jelaskan dulu masalah memberikan edukasi kepada masyarakat ini ya. Pertama ini ya konsep demokrasi memang harus terus kita informasikanlah kepada seluruh masyarakat kita agar masyarakat kita juga semakin paham bagaimana apa dan seberapa penting sebenarnya mana sebuah demokrasi dalam sistem pemerintahan negara kita. Ini yang terus kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat juga paham bahwa negara kita sudah menganut konsep demokrasi. Nah, kenapa partisipasi ini menjadi penting? Karena dalam demokrasi ini salah satu tolok ukur demokrasi atau pelaksanaan pemilu, pilkada itu dikatakan sukses ketika salah satu tolok ukurnya adalah partisipasi berjalan secara maksimal. Nah, inilah konsepnya. Ketika partisipasi diharapkan terlaksana atau secara maksimal, maka kita gencar dalam rangka memberikan edukasi agar masyarakat kita juga aktif dalam memilih di proses pelaksanaan pilkada kali ini. Targetnya kami mengikuti apa yang telah digariskan oleh KPU. KPU sudah menetapkan angka untuk angka partisipasi kita di tahun 2020 ini untuk pilkada adalah 71,5% ya kalau tidak keliru. Ya, sebelumnya targetnya memang agak tinggi 77,5%, tetapi mungkin dengan melihat pertimbangan suasana COVID dan sebagainya ini kayaknya target yang dicanangkan 71,5%. Turun ya. Pak, Bapak tadi ada sedikit menyinggung mengenai pendidikan politik bagi masyarakat. Ya. Dari pandangan Bapak sendiri sebagai Kepala Kesbangpol, sejauh ini dari beberapa sosialisasi maupun mungkin bertemu langsung dengan masyarakat, menurut Bapak untuk pandangan pendidikan politik ataupun demokrasi masyarakat Bontang sendiri bagaimana sih Pak? Ya, cukup bagus, sebenarnya cukup bagus antusias masyarakat kita dalam memahami
keinginan memahami masalah demokrasi ini cukup tinggi ya, cukup tinggi keinginannya. Oleh karenanya menurut pendapat saya untuk Bontang ya sudah di atas 60-70%. Artinya bisa lah ya target itu terpenuhi ya Pak ya. Harapannya seperti itu, karena kalau kita lihat dari proses demokrasi kita terakhir di proses pelaksanaan pemilu serentak kemarin, kita cukup tinggi ya, sekitar 82%. Harapannya capaian itu bisa kita pertahankan lah dengan berbagai upaya kita bersama. Melampaui target bahkan. Harapannya. Ya berat lah kalau mau mencapai melebihi target yang kemarin kayaknya berat. Tapi ya kita berupaya bersama lah. Mudah-mudahan di tengah kondisi pandemi ini kita masih juga bisa secara maksimal berupaya untuk mengarah ke sana. Ngomongin partisipasi pemilih, apa upaya dari Kesbangpol sejauh ini Pak untuk menggalang partisipasi pemilih dalam waktu beberapa terakhir ini Pak? Ya, kami memiliki sasaran-sasaran tertentu ya. Kami tidak bisa menyasar kepada seluruh elemen masyarakat, memang tidak bisa. Pertama karena situasi seperti ini, dan kedua memang dibatasi oleh beberapa hal sehingga kami menganalisis sisi-sisi tertentu saja yang kami sasar agar tingkat partisipasi masyarakat ini meningkat. Jadi pertama kemarin sudah kita lakukan, pertama sekali kita nyasar kepada kalangan PNS. Jadi ASN lah yang sudah kita sasar untuk diberikan sosialisasi, karena ASN ini adalah ibaratnya termasuk penggerak pemerintahan. Saya kira juga sangat efektif sekali kalau mereka kita ajak untuk selalu ikut serta lah dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada ini. Di samping itu ASN memang ditutup netral, sehingga kemarin konsepnya adalah dua hal begitu ya. Jadi mereka, netralitas juga ya? Ya, mereka diajak untuk ayo kita sosialisasi sama-sama, kita ke masyarakat, kita ajaklah untuk memilih gitu, kita ajak untuk berdemokrasi. Di satu sisi juga mereka kita ajak untuk netral. Jadi ada dua hal kemarin itu sasaran kepada ASN. Tapi ngomongin ASN Pak, netralitas ASN kan udah ada sosialisasi kepada mereka. Potensi untuk tidak netral tuh berarti belum ada ya Pak ya? Oh ada, pasti ada ya, pasti ada. Karena namanya manusia lah ya, pasti punya kedekatan dengan paslon. Saya sangat wajar sekali, manusia sekali. Oleh karenanya kita sebagai OPD yang memang diberi amanah untuk mengkoordinir pelaksanaan pilkada dari sisi pemerintah daerah maksud kami, maka kami selalu mengingatkan kepada teman-teman di seluruh ASN untuk selalu netral dalam pelaksanaan pilkada. Oke, baik. Selain ASN Pak, apalagi nih targetnya? Kita juga sudah menyasar kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, antara lain adalah kelompok ibu-ibu PKK di kecamatan, kemudian Dasa Wisma, juga ada majelis taklim ya, yang kita sasar kepada kelompok ibu-ibu. Ya, harapannya memang ibu-ibu ini menurut pandangan kami lebih efektif ketika diajak sosialisasi dulu, lebih efektif. Nah, minimal mereka sudah hadir kepada di acara kami itu sudah selfie ya. Selfie bahwa saya mengikuti proses sosialisasi. Nah, secara tidak langsung mereka sudah sosialisasi mereka itu. Saya sudah upload di medsosnya mereka sudah sosialisasi minimal seperti itu. Kedua, kalau sampai rumah ibu-ibu itu akan cerita, ditanya anaknya kan ceritanya lebih panjang. Menceritakan lebih panjang bahwa saya ikut sosialisasi isinya ini sampai malah kadang-kadang berlebihan isinya. Lebih efektif. Kalau bapak-bapak paling habis sosialisasi diajak sampai pulang. Iya, tadi saya habis sosialisasi. Kadang mah diam aja gitu, kadang diam aja. Nah, kalau ibu lebih aktif ya, lebih efektif kita berikan sosialisasi. Oleh karenanya kemarin kami setelah diskusi dengan teman-teman sepakat untuk menyasar pada ibu-ibu. Itu ibu-ibu dari mana Pak? PKK kah atau dari? Ya, ada yang dari PKK, ada yang dari Majelis Taklim, kemudian Dasa Wisma. Ya, kami melibatkan teman-teman di kecamatan dan kelurahan kemarin. Berapa Pak target per kecamatan tuh berapa ibu-ibu yang diundang gitu waktu itu? Aduh lupa ya berapa ya. Tapi ratusan ada. Ada lebih lah, okay. Ada lebih, ya. Jadi mereka lebih aktif di media sosial, juga di rumah di dunia nyata. Ya, menurut kami juga begitu. Dan ibu-ibu kan di rumah selalu bersosialisasi dengan lingkungannya, pasti mereka akan sampaikan masalah-masalah yang diikuti di sosialisasi. Saya kira lebih efektif lah kalau ibu-ibu itu. Itu sudah semua menyeluruh di semua kecamatan? Sudah. Kami lakukan di 3 kecamatan, walaupun yang datang adalah perwakilan. Saya kira sekali lagi kami tidak bisa menyentuh kepada seluruh elemen masyarakat ya, saya kira ya, dengan berbagai pertimbangan akhirnya perwakilan saja lah yang datang. Oke, baik. Udah ASN udah
ibu-ibu juga udah. Ya. Nah, di luar itu ada lagi target sasaran dari Ya, ini Pak. kami untuk yang berikutnya kami akan menyasar kepada difabel ya. Oh, difabel. Difabel akan kami undang. Kemudian kita akan ajak teman-teman KPU, Bawaslu untuk ya mengedukasi mereka mengenai demokrasi ini. Sekali lagi mereka juga memiliki hak yang sama dengan kita dalam hal demokrasi ini. Oleh karenanya kami secara khusus akan mengundang dan mengajak difabel untuk berperan serta dalam proses demokrasi kita. Ada berapa banyak sih Pak? Berapa persen pemilih dari kaum difabel Pak? Saya terus terang kalau datanya kurang ya, datanya belum pegang secara pasti ya. Tapi lumayan berarti Pak. Lumayan banyak. Kalau sampai jadi target juga sasarannya? Ya. Selain apa namanya ya, kemarin kami pernah melakukan dengan difabel itu saya kurang lupa 2018 atau berapa itu cukup banyak kami kumpulkan itu ya teman-teman difabel. Tapi ada perlakuan khusus nggak Pak untuk kaum difabel? Kan agak beda nih dengan ibu-ibu, dengan ASN. Betul. Jadi memang kami harus menyediakan penerjemah. Jadi ada apa namanya ya itu penerjemahnya ya penerjemah dalam bahasa gerak itu ya, yang menyampaikan langsung gitu Pak ya. Mereka. Pak, dengar-dengar katanya juga warga pesisir kan juga punya hak pilih nih Pak ya. Ya, nah itu juga sampai ke sana nanti Pak. Oh iya, kami akan ke pesisir, karena terus terang pesisir ini kalau dari angka pantauan kami mereka selalu yang angka partisipasinya selalu maksimal. Oke. Selalu maksimal, jadi hampir 100% semua mereka itu milih semua, rata-rata milih semua. Oleh karena justru karena kami menghargai konsep itu, kami akan selalu datang kepada mereka untuk mengajak mereka untuk berdemokrasi. Ya, saya khawatir kalau mereka mentang-mentang sudah maksimal terus kita tinggal, jangan-jangan, nah, jadi malah ya makanya justru karena kami menganggap memberikan penghargaan kepada teman-teman di pesisir, kami akan tetap ke sana untuk bisa memberikan sosialisasi kepada mereka. Oke, baik Pak, sosialisasi udah gencar banget dilakukan nih Pak ya. Insya Allah. Dan sekarang sudah tinggal 51 hari kalau tidak salah ya Pak ya. Oke, berarti optimis Pak, target 71,5% ini bisa? Insya Allah kami akan berupaya mencapai angka itu. Oke, Pak, bagaimana dengan kaum milenial Pak? Kaum milenial, saya yakin mereka tanpa disosialisasi pun mereka melalui jalur-jalur seperti ini. Mereka justru lebih kenceng ya informasinya. Dan kami juga tidak meninggalkan konsep media. Jadi selain kami secara manual menggunakan konsep sosialisasi semacam tadi itu, pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat, dengan pesisir dan sebagainya, difabel dan sebagainya, kami juga akan menggunakan sarana-sarana media. Baik medsos kami sendiri, kami juga punya medsos, kemudian sarana videotron, televisi juga akan kami tempuh, juga sarana-sarana yang lain. Oke, Pak, tapi ini nih, saya mau sedikit ini aja, dari beberapa teman kaum milenial nih, mungkin beberapa ya aktif, antusias, tapi ada juga nih Pak yang kadang-kadang nggak logis juga nih. Milih nggak nanti? Ketika ditanya seperti itu, jawabannya saya nggak tahu, saya belum tahu, dan kadang-kadang juga selain belum yakin, juga beberapa yang bingung lah Pak kayak gitu. Nah itu gimana dari pemerintah sendiri, Kesbangpol sendiri ada upaya juga nggak sih untuk mengumpulkan kaum milenial sama seperti mengumpulkan kaum ibu-ibu dan juga ASN? Ya. Terus terang untuk tahun-tahun sebelumnya kami juga selalu datang kepada kaum milenial, khususnya pada pemilih pemula, dan kami terjun ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada mereka. Tapi kebetulan sekarang kok tidak ada pandemi gitu. Nah, saya kurang tahu, nanti coba kami koordinasi dengan teman-teman di sekolah, bisa nggak pakai sarana Zoom atau sarana meeting yang lain. Dengan menggunakan itu, mudah-mudahan kami juga bisa masuk ke sana. Tapi saya titip pesan saja, mumpung ini juga kita bicara dengan kita media, kita muda media, kaulah muda, kaulah muda juga yang sedang menonton dan mengikuti kegiatan ini. Kami titipkan pesan, mari kita sukseskan pelaksanaan pilkada kita di 2020 ini. Saya yakin pemuda itu harus memahami makna dari demokrasi sendiri. Kalau teman-teman belajar masalah demokrasi yang benar, maka saya yakin teman-teman akan ikut berpartisipasi. Kita harus kasih contoh yang baik ya Pak ya. Yang muda ya harus ini dong, antusias. Oke Pak, kita sapa dulu, itu banyak banget Pak yang sudah bergabung. Terima kasih, ada Said Alwi, ada Yuyun Sergio, Nuyaini, Syahril Al-Arkan,
kemudian ada Putri, Eka, Gusti, Arai, ada Asis, Fitriani dan juga Eza dan masih banyak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih intinya sudah bergabung. Dan mau mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Sony bisa bermanfaat lah, bisa diterima sisi positifnya semua. Tapi kayaknya semuanya positif sih Pak. Pak, kalau saat ini Pak, dalam waktu dekat ini apalagi yang akan dilakukan oleh Kesbangpol Pak dalam hal partisipasi masyarakat ini sendiri Pak? Ya, kami sedang mendesain, selain kami akan dalam tempo dekat ini akan datang ke Difabel, kami juga akan sedang mendesain untuk konsep media sosial. Oke. Jadi kami akan membuat sebuah pesan-pesan begitu ya, yang bisa di-share secara massal begitu, baik dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau apa, tapi kami akan cari yang netral dulu lah. Ya, tokoh yang netral, kemudian kita share untuk kita ajarkan kepada seluruh masyarakat Kota Bontang untuk ikut memilih. Mungkin ada lomba juga mungkin Pak? Sementara belum. Belum ya, biar lebih ini lagi pas datang ke ini ke bilik biar semangat. Oke. Pak, sebelum kita akhiri podcast kita hari ini, dari semua yang Bapak paparkan, apa sih Pak goalnya yang akan mau dicapai sama Kesbangpol Pak? Ya, sebenarnya ada dua goal utama ya dalam konsep pilkada ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa tolok ukur pilkada atau pemilu itu dikatakan sukses. Jadi sukses pemilu ketika minimal dua tolok ukur utama lah. Banyak sekali tolok ukurnya, tapi saya mencatat kami memandang dua tolok ukur utama. Apabila pilkada kita itu dilaksanakan dalam kondisi aman, sekarang amannya ada dua ya, aman betul-betul aman kondusif maupun aman dari COVID. Saya kira ada dua aman. Yang kedua adalah ketika partisipasinya meningkat. Ya, oleh karenanya saya kira itu pesannya, goal yang ingin kita sasar, bahwa kita sama-sama berusaha semuanya agar pilkada kita berjalan dengan aman dan angka partisipasi masyarakat dapat tercapai sesuai apa yang ditargetkan oleh KPU. PR-nya bertambah ya Pak ya. Kalau dulu kita cuma ngomongin aman kondusif, tidak ada konflik. Sekarang amannya ada dua. Aman dari COVID juga ya. Betul, ada dua. Pak, ini ada yang bertanya nih Pak dari Desi. Pak, sosialisasi lewat lomba-lomba dong Pak. Misalnya buat anak muda lomba poster. Gimana Pak? Coba nanti kami diskusikan teman-teman ya. Saya terus terang belum ada program ke arah sana ya, belum ada program. Tapi kami sekarang sudah mendesain selnya gitu. Kami sekarang sedang mendesain. Tapi saya kira kalaupun tidak dilombakan, kami sangat terbuka ya kalau misalnya ada adik-adik sekalian mau berpartisipasi untuk membuat poster kemudian dikirimkan, kami nggak usah dilombakan lah. Saya yakin kalau adik-adik berpartisipasi dengan buat poster dengan ikhlas, kemudian kami pamerkan, kami sertakan lah ini penciptanya si A, karyanya si A. Nah, dengan begitu juga udah ikut berpartisipasi ya. Betul, dia itu sangat berpartisipasi. Berpartisipasi sangat aktif tuh, bukan sangat aktif saja, bukan aktif, sangat aktif kalau teman-teman adik-adik kita berbuat seperti itu. Oke, baik Pak, apa pesannya Pak untuk masyarakat Bontang Pak? Ya, kepada seluruh masyarakat Bontang, khususnya adik-adikku yang kawula muda, sekali lagi mari kita gunakan hak pilih kita, mari kita datang ke TPS di tanggal 9 Desember 2020. Ditambah, tolong selama pelaksanaan pilkada ini, mari kita laksanakan dengan aman. Mari kita hindari hal-hal yang sifatnya hoax begitu ya, yang tidak bertanggung jawab, informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Mari kita tinggalkan hal seperti itu. Jangan juga gampang terkecoh dengan adanya kampanye hitam dan sebagainya. Sekali lagi mari kita jagalah keamanan di Kota Bontang. Ya. Pak, kalau misalnya nih ada yang saya mau milih tapi saya takut karena lagi COVID, gimana Pak? Ya, saya selalu tekankan ini kepada teman-teman sekalian, ketika sosialisasi dan sebagainya kami selalu sampaikan bahwa KPU telah mendesain, pemerintah khususnya pemerintah melalui KPU telah mendesain sebuah pelaksanaan pilkada ini insya Allah sesuai protokol kesehatan dan aman dari COVID. Ya, nanti secara jelas pasti KPU lah, kami mendapat informasi secara jelas bahwa tata urutan di dalam TPS, di dalam bilik TPS itu sendiri insya Allah sudah standar sekali untuk protokol, dan mudah-mudahan kita juga terhindar dari penularan COVID melalui
pelaksanaan di TPS ini. Ya, jadi intinya insya Allah aman lah ya Pak ya. Sudah dipikirkan dengan baik lah oleh penyelenggara. Ya, kita sudah berupaya maksimal sekali di ruang TPS itu bisa aman begitu. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat kita sehingga antusiaslah datang kepada TPS. Oke, ini baru kita bahas nih Pak, tapi ada yang nanya nih. Pak, pandemi bisa jadi faktor menurunkan partisipasi, gimana antisipasinya? Ini dari Alan. Ya betul, Alan. Jadi ini memang salah satu yang kami khawatirkan karena kondisi pandemi ini bisa jadi menjadi penghalang tingkatan partisipasi ini bisa maksimal. Tetapi sekali lagi dari sekarang pun dalam proses sosialisasinya paslon segala macam itu sudah dibatasi jumlahnya dan protokol kesehatan harus senantiasa diikuti. Ini mudah-mudahan menjadi pengetahuan bagi masyarakat kita dan yakin bahwa dalam proses pilkada ini bisa terhindar dari COVID. Dan sekali lagi kami sampaikan di TPS pun juga sesuai dengan protokol. Sudah mungkin sarung tangan, kemudian bermasker, semuanya lengkaplah disediakan oleh teman-teman di KPU. Steril lah. Ya. Oke, baik. Jadi tadi targetnya 71,5 ya Pak ya. 71. Ya, rasanya 71,5 rasanya. Oke, mudah-mudahan lah Pak ya target partisipasi pemilih bisa terpenuhi sesuai dengan targetnya dan Pak Sony dan juga semua teman-teman dari pemerintah dan juga penyelenggara pemilu bisa sehat terus. Amin. Karena nampaknya semakin dekat akan semakin sibuk. Banyak sekali kegiatan yang harus dilaksanakan demi lancarnya pilkada nanti. Oke, baik, terima kasih Pak atas waktunya, atas informasinya, sudah mau sharing di sini. Mudah-mudahan harapannya teman-teman semuanya bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik ya Pak ya. Ya, amin. Karena suara kita menentukan 5 tahun ke depan. Oh iya. Oke, baik, saya Yulianti Basri. Terima kasih sudah bergabung di Kita Podcast dan sampai jumpa di Kita Podcast edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaulah muda.